di pete sampai hari hanan no baru asai pasu-pasu ini dulu pasu-pasu raga do warna bantung pero Kristeno di pasu-pasu huria. Nah, jadi ala nasaruba do tahapan-tahapan nih perujukon ni halak bataki soon na pinatupa ni huria gabi boy mamardalan ada batak nang ditulubi huria. Nah, jadi iadat ujukon sering do iso terjadi perdebatan. Jalan aku bodo amang mulu semua di hutan tahun terutama di Pakalebun mulu adong na merpulu saut semua ni mulu dibuat buri olo do huria macalo buru-buruan di gereja sebelum akasungunun magarang di dok akadong pertimbangan wangan non buru nami jabuni huria. Jadi HP sebenarnya salah do mulu tabot turu ni habatako. Jadi mulu pangkuaran ni suyap pangnaobat iulaun ujukon dan saruba padohanna di tuturni suhu paranak do suhu perburu mulu di suhu paranak war-war ni hasuyap pangnaobat ima pasamot pamarai si molohon si utiapang molo di pihak ini parboru silian ulus pasamot baru si jalobara baru ibotona manang si pangbokon napawapatun nagburuna manang paroro dangarong si utiapang mulu di suhut parana perburu ay nama kutihapang siap parana do apangon omma inganan ni si buah-buhay nakininganin. Nah ido nerok na apang naoba pinahan isina jadi mulu na zuro manginang apangon arong do ulus panuduk nion siani iboto hasuto perburuan dengan do pajuhud ini buan ni burunay jadi mulu ulus sirara do manang ragi hotang dibaen berarti pinahalubu ma pajuhudi ale mulu ibaen ulus si bolang berarti si gagak duhut ma pajuhudina asai boto hal lagi mabuan dekke si buanonna alana mulu si gagak duhut do dibain per paranak ikon pinahallogu nama dekke ni perboru dan dekke si budu-budu be jadi dah asal-asal ido nakin na urok koni tikina marsi buah-buah ido pamuhay ni ulaw ni isi do tarida ne jujung ni apangon nakin alay nga sogal songon hatana nakin ni hasomalani do diang gabi hasitong nasala pe gabi sitong may habe apung ta songon ido ni nang patida nakin arong mamakke kiri arong mamakke kanan habe sebenarnya adong berarti ni mulai kiri berarti nama melayak do mulai siamun berarti udangat tu lasnya roha jadi mulai jom mama mere isiap birang berarti si dona muding dan tudi do halakan ngai boto jolma songoni manak kinap pangi alai sini apa pinahallo budo alai tutu na ibayar lagi hotang beh ay berarti si gaga ay namar miak don non pajuhudi ni guru tahun nah alai mulai ibayan lagi si bolang bah nah sangat do anak toho do anak dinamora pamurut taubah si gagak duhut do pajuhudi ni guru tahun si di botohon berang matututnya pengne jadi siani mah jadi tadda makanya do kan ulusia manginang tadda doi mulu di parada tadda
makanya pamakena dan sebarangan alana sebagai tadda doi mah. Nah ini dari waktu sih baru masuk main muse ngomaruntuk. Nah, pesta tukar mudingan mah hingga marumah tangga sama dua boting jadi pesta mah. Nah di son sesuai doa bahan narung pesta sahur batua narung di topik nadilian ni Guria tapi harung betul langsung naupat orang nakil sari madua sahur madua dohot sahur madua mau dulu jadi ala nakil nungau pat orang tang pola berat pat orang okon baru pesta nama nginut pesta lasniroha ima mangokal huli jadi mangokal huli opya manginang ulau lasniroha dia alak bata kon agebe tangis-tangis akadol mamang kinai yokal huli-huli aliang go bentuk ni ulau ni masuk tu kategori ulau lasniroha loh. Nah soalnya ke pesta namuding sari madua sahur madua jadi mulu kategori ni pesta om di ulau lasniroha do ruhuknya apa nama ate do. Alaya pangalahun ni pestai malas niroha makuling ngubung sa bangunan berarti malas niroha jadi lutong makai pamasuk gimana turuh ni ulau las niroha. Nah sarupa manguse namang ukal hulyo jadi isomma narong pajowon saha tu 5 sutu hudijam kalau do saha tu nama muka marga molo dihali opung ni margai biasanya pesta tubuh mau pamokal holi lalu si pamasuk tubuh kan. Nah so kami misalnya merga maniuruk mabet tubuh maniuruk man berarti pajowot paling tibon nung tumatani mual mak alana namang gopar opung manihuruk hijab di pesta nama mokal holi ma do pesta tubuh dari da pajowot 5 sutu hijab mamereng nai ulahoni mah jadi mulu pesta tabak doi mana alat ni 5 suduk main asing do tabak asing tu gua manginang mulu tabak hidok mon batu nabir manang batu tabak natibbo alai mulu tugu i hasadaun ni sada marga namanya monumental ni sada marga jadi hidok tugu nyopung nami pangaribuan inna boito ale mo do tugu nyopung nami saupu dak tugu warni nasalamat do tabak do apa nyopung nami jadi asa tatu si beda lah makana arung songon tugu monas sudia kaseda pahlawan nasional dibayar kaligrafi naisi sebagai monumental nama perjuangan pendirian ni negara. Di nama mulai negara dotong. Jadi hidup nama mulai margai. Ido naik betu guna. Jadi yang go holan saopung do tabak do warni. Manang batu nabir. Nah tersung ini marah taring waktu ulau las niroha. Jadi mau lihat mak. Mau laruman non suku-sukun boy ma ni pas orang musik. Buding. Mau lihat ya mah dia mang manihuru mertoba baik tak musim amat menang ya dapoti satu pani datape holan kulit luar naruh PI naruh pinatora lahu patat daun dobe nabinanya mang manihuru kita nabuai dobe tapabagasi dia ke pertemuan nama ibu se baik pina sama tuh mang padita sota lahu pasaton balana di Patupa. Oleh tema di moderator amang pendeta sore mare domutusi akamang naung nidok ni amang manihuruk nakin ulau dok niroha ulau las niroha manangkana somal secara kekristenan kita juga melayankan kebaptisan, pernikahan,
kemudian kepada yang meninggal, tentunya ada hal-hal yang perlu dicermati, yang perlu ditaati, khususnya untuk yang disebut dengan gereja. Jadi dalam sebuah pemahaman umum yaitu kekristenan ada, tetapi ada juga yang mengerucut kepada masing-masing denominasi. Nah, dalam hal ini kita coba untuk pahami versinya gereja HKBP, bahwa yang 3 hal tadi yang sudah disebutkan, kita ambil contoh misalnya baptisan kudus, terus pernikahan. Kalau soal adat pernikahan sudah dijelaskan, sama kematian. dan kematian juga ini harus kita juga coba paparkan kepada kita masing-masing. Menginang bahwa HKBP sebagai salah satu gereja yang beraliran Protestan selalu menekankan bahwa bayi itu perlu segera dibaptis, ya, perlu segera dibaptis, sebab Yesus sendiri punya alasan tertentu dan gereja juga menganut apa yang diucapkan Yesus, termasuk salah satu yaitu supaya Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, ini dipegang oleh gereja yang beraliran Protestan dan secara umum seluruh gereja yang menganut baptisan anak-anak, ya, maka ini menjadi acuan bahwa sejak anak-anak perlu segera dibaptis, segera dibaptis. Nah, dalam baptisan ini, dalam baptisan ada kira-kira gini yang harus diperhatikan. Ini sesuai dengan budaya yang kita sudah hadapi bersama Bapak Ibu. Pertama, kalau kita sebutkan tadi bahwa seorang anak, bayi itu segera dibaptis, jangan nanti ada alasan karena pesta atau upacara adat akhirnya terhalang seorang bayi untuk dibaptis. Itu bisa ya terjadi. Misalnya gini, oh tunggu kembalilah tulangnya dari Malaysia supaya dibaptis misalnya, karena tulangnya kerja di Malaysia. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana kehidupan tulangnya. Siapa tahu dia mau pulang kecopetan, hilang paspor, bisa tertunda pulang ke Indonesia. Nah, atau bisa juga ada kejadian alam yang mengakibatkan si tulangnya nggak datang-datang, atau si opung juga tiba-tiba mau berangkat, naik diabetesnya, akhirnya dirawat, akhirnya tertunda si anak untuk dibaptis. Jadi kita harus camkan, jangan karena pesta atau karena upacara adat sehingga seorang anak terhalang untuk menerima baptisan. Kedua, gereja mengenakan sanksi kepada keluarga yang anak laki-lakinya lahir di bawah 9 bulan atau anak perempuannya lahir di bawah 8 bulan dihitung sejak menerima pemberkatan perkawinan. Untuk anak pertama ya, yang baru menikah. Jadi kalau yang baru menikah, anak laki-laki yang lahir tapi di bawah usia 9 bulan, maka suami istri kena RPP, kena sanksi gereja. Kalau anaknya yang lahir perempuan di bawah usia 8 bulan, orang tuanya kena sanksi gereja. Tapi itu masih ada sambungannya. Sambungannya begini, kecuali bila ada surat keterangan dokter yang menyatakan prematur, ya prematur, kita itu akui.
Inang dokter ada di sini, tahulah kita ya bagaimana sehingga seorang bayi bisa prematur, lahir prematur. Nah, yang ketiga, ini sesuai yang kayak diucapkan Amang Uluan tadi, ada anak angkat. Poinnya begini, baptisan kudus atau tardidi dapat dilayankan kepada anak yang diangkat atau yang diain setelah mendapat surat keputusan dari pengadilan negeri mengenai anak yang diangkat. Jadi ada status dari negara bagi anak yang diangkat atau yang diain, lalu gereja merespon melalui pelayanan baptisan ketika baptisan dilaksanakan. Nah, ada 3 amang-inang yang harus diperhatikan. Baik. Lalu kita tadi setelah Amang Manuruk mulai dari jenjang lahir, kemudian bajar-bajar, kemudian magodang anak pangulihonon istilahnya tadi ya, magodang boru pahu tahun di pahu tahun. Nah, dalam perkawinan kekristenan juga ada yang perlu diperhatikan dan dicermati. Prinsip utamanya secara umum kita harus yakin. Jadi amang-inang yang punya saudara atau yang punya anak yang sampai sekarang belum menikah, tak usah ragu-ragu atau tak usah terlalu khawatir. Kita harus yakin bahwa semua orang sudah punya pasangan, sudah punya jodoh. Nah, di manakah itu menjadi sebuah keyakinan kita? Allah sendiri yang mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah sudah menentukan pasangan masing-masing. Ya, ada yang cepat dapatnya usia-usia 20-an, ada mungkin yang sudah usia 30-an, ada mungkin yang sudah di ujung senja. Ya, kadang-kadang bisa terjadi begitu ya. Ada juga mungkin ketika sudah berpengalaman. Ya, paham lah ya Bang Ina kalau sudah saya bilang berpengalaman. Duda dan janda ketemu, contoh ya, pasti ada juga yang terjadi seperti itu. Jadi yang pasti Allah sudah menetapkan bahwa semua kita ini punya pasangan masing-masing. Terus juga pesan Yesus begini, apalagi kalau kita yang di Pangaratuan ini kan agak-agak gimana ya soal pernikahan. Yesus mengatakan begini, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Paham ya, Amang? Jadi suami atau istri bisa menceraikan istri atau suaminya, tetapi dengan alasan karena istri atau suami itu berzina. Kalau karena uangnya nggak ada, jangan ditinggalin suaminya, jangan diceraikan istrinya. Karena nggak tahu masak, jangan ceraikan istrinya. Karena suaminya nggak bawa uang sesuai dengan diinginkan, istri nggak boleh menceraikan suaminya, nggak boleh. Hanya satu atau dua, satu dan atau dua yang bisa menceraikan kita, perzinahan dan kematian. Ya. Jadi siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kalau ada laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang diceraikan suaminya karena zina, maka laki-laki yang datang ke perempuan yang diceraikan seorang suami karena berzina, laki-laki ikut berzina. Dari segi kepercayaan. Karena itu prinsip sebagai orang Kristen mengatakan, karena itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mau pengadilan sekalipun itu manusia yang bikin pertimbangan dan penilaian. Jadi tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena begitu
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan namanya. Pertama, khususnya bagi jemaat HKBP yang di sini. Pertama, untuk memulai sebuah perkawinan, usia seorang laki-laki harus mencapai usia 19 tahun minimal, dan perempuan telah mencapai 16 tahun. Ini ketentuan undang-undang perkawinan negara kita. Bila ketentuan ini tidak dipenuhi, bisakah menikah? Bisa, tapi dengan catatan pendeta resort tidak boleh mengambil keputusan, tapi yang memberi keputusan adalah preses. Jadi kita harus bawa ke preses, ke pimpinan distrik, supaya dipertimbangkan dengan alasan-alasan tertentu dan diberikan dispensasi. Kakak beradik dari sana tidak boleh dua-duanya kawin serupa. Istilah Bataknya dulu namanya dua punggah saparihotan. Jadi kakak beradik dari sini tidak bisa jadi suami istri kedua-duanya, jadi dua pasang, tidak boleh. Dua punggah saparihotan, istilahnya dulu yang begitu. Nah, hal yang berikutnya, Amang Inang, ini perlu diingat. Jadi nanti jangan asal-asal marah pula nanti ke pendeta resort, atau marah pula ke pendeta si mare-mare orang Sion Barinjam nanti. Ini ada syaratnya begini. Pemberkatan dilangsungkan setelah diwartakan sebanyak 2 kali hari Minggu, setelah lebih dahulu mengadakan perjanjian pranikah atau partupolon. Sampai di situ pasti kita paham. Tapi ada selanjutnya. Apabila dalam keadaan yang sangat mendesak sehingga pemberkatan dilaksanakan setelah melewati 1 kali pewartaan, maka harus mendapat persetujuan dari pendeta resort. Minggu, siapa tahu ada yang, karena kita banyak di area perkebunan, siapa yang punya rencana menikah di hari Minggu tidak dilarang, tapi minta izin ke pendeta resort. Itu pun setelah pendeta resortnya meneliti alasan kenapa harus hari Minggu dilaksanakan. Jadi kita sudah pernah melayankan pernikahan hari Minggu ketika di Bagan Batu. Jadi dari Bagan Batu ke dalam itu ada 15 km, dan hanya hari itu mereka libur sebab Seninnya besok harus kerja. Jadi perusahaan tidak kasih libur perkawinan, jadi harus hari Minggu itu semua dilaksanakan. Nah, kita akhirnya layankan pada waktu itu. Baik, yang berikut, pendeta itu yang menyampaikan pemberkatan di gereja. Tetapi jika pemberkatan dilangsungkan di rumah, maka pendeta mendelegasikan pelaksanaan pemberkatan kepada guru huria atau kepada sintua atau penatua. Karena itu jangan marah-marah ke pendeta nanti, karena pendeta nggak mau datang ke rumah memberkati orang yang menikah. Karena ada begitu, kawin kedua kali malu ke gereja diberkati, kan sudah tua atau usah lagi lah, kalau bisa memang di rumah aja diberkati. Oh ya silakan, tapi yang memberkati bukan pendeta, yang memberkati guru huria atau sintua, ya. Yang berikut, pemberkatan perkawinan baru dapat dilangsungkan minimal 4 hari sesudah warta kedua. Jadi begini, misalnya besok hari Minggu tanggal 5, besok warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan, misalnya gitu. Paling bisa menerima pemberkatan nikah yaitu hari Kamis. Di bawah hari Kamis nggak boleh. Senin, Selasa, Rabu nggak boleh. Meskipun sudah 2 kali warta. Kejadiannya di kota besar, Senin oke, Selasa oke, Rabu oke. Nah ini situasional, karena banyak yang antri untuk
berkati. Nah ini juga, ini nggak bisa dielakkan. Tapi peraturan yang normalnya begitu. Setelah 2 kali diwartakan, warta pernikahan akan menerima pemberkatan. Paling cepat bisa diizinkan menerima pemberkatan hari Kamis setelah warta kedua. Apabila pemberkatan harus dilangsungkan lebih awal, bisa saja, tapi kembali lagi kita harus lapor ke preses, minta restu, minta izin, minta pertimbangan supaya bisa dilaksanakan. Nah, ini Abang Inang dulu pernah santer dan viral, ada pemberkatan versi HKBP tapi tempatnya di taman. Pernah ikuti beritanya itu? Lokasinya di Samosir, tidak di gereja, tidak di rumah, tapi di luar, outdoor. Outdoor. Jadi di setting begitu, backgroundnya tahu toba, terus dibuat kayak pintunya, figurannya bunga yang warna-warni, lalu ada kayak settingan makan di taman. Nah gitu. HKBP bilang begini, perkawinan yang dilakukan di luar tempat peribadahan tidak dibenarkan kecuali karena keadaan atau situasi yang berkaitan dengan gangguan keamanan atau gangguan sosial lainnya. Tentulah Abang Inang paham apa yang disebut dengan gangguan keamanan dan gangguan sosial, ya. Nah, yang ke-8, calon pengantin yang berasal dari gereja yang tidak satu ajaran dengan HKBP, termasuk yang berasal dari gereja Roma Katolik. Kalau ada rekan kita di sini Roma Katolik, harus terlebih dahulu melewati masa belajar sidi atau malua agar dapat menerima pemberkatan perkawinan. Ini pastilah Abang Inang sudah paham. Nah, ini yang agak juga unik sedikit. Abang Manihuruk tadi agak dikupas sedikit bungkus-bungkusnya. Pemberkatan perkawinan dapat dilangsungkan kepada anggota jemaat yang maiturun. Tahu Amang maiturun? Inang tahu maiturun? Maiturun yaitu kawin lari, si cowok kawin lari dengan si gadis yang pergi ke rumah laki-laki. Jadi si ceweknya datang ke rumah laki-laki, itu maiturun. Jadi laki-laki kayak menculik gitu loh, kayak menculik perempuan dari sebuah tempat atau mungkin juga dari rumahnya, tapi dia bawa ke rumahnya sendiri. Jadi itu maiturun, kawin lari dengan si gadis yang pergi ke rumah laki-laki. Atau mangalua. Mangalua itu pemuda yang membawa lari perempuan untuk dinikahi. Jadi dibawa mangalua misalnya ke Tujabu di Bapak Udana si bawah, atau dibawa ke rumah opungnya, atau dibawa ke rumah famili. Jadi dan Tujabu si bawah. Itu yang dipahami oleh HKBP yang disebut dengan malua. Jadi malua tidak seperti yang umum anak Kristen yang Manihuruk. Nah biasa gawe sitong itu teh. Hasomalani gawe hasitongan. Hasitongan ini gawe hasomal itu dampu itu balik. Nah gitu. Jadi karena apakah kita kurang paham atau gimana? Akhirnya semua disamaratakan, ini disebut dengan mangalua si bawah mangalarihon si burbur inna sangoni. Apa donggo harus sampai kepada endingnya. Mangalua yaitu si cowok membawa lari si perempuan ke tempat yang bukan rumahnya. Ke rumah bapak udanya, bapak tua, ke tulang, ke opung, pokoknya bukan ke rumah orang tuanya. Nah, lain dengan maiturun. Maiturun yaitu si cewek yang dibawa atau tanda petik datang ke rumah laki-laki. Itu maiturun. Nah, itu dia. Bolehkah gereja melayangkan pemberkatan? Boleh. Tapi dengan catatan begini katanya.
Satu, ada surat keterangan dari pendeta yang menerangkan bahwa perkawinan tersebut telah diteliti oleh pendeta dan yang menyatakan bahwa tidak ada perilaku mereka yang menyimpang dari gereja dan adat. Ini sering terjadi ketika kami melayani di Sidikalang. Ini sering amang, mai turun tapi surat dari pendetanya lengkap, bahkan dari surat kepala desa lengkap, bahkan surat pernyataan dari orang tua ada. Jadi mai turunnya sudah direncanakan. Karena kan ya namanya ya, kan yang kawin ini harus pakai modal juga, nggak ada modal holong saja. Nah, jadi bisa saja mengalua atau mai turun karena keterbatasan ekonomi. Dan sah-sah saja menjadi seni yang unik di budaya Batak kalau ada mengalua. Bahkan orang angkat jempol kepada laki-laki yang mampu untuk mengaluahon boruni sadap marga. Mantap. Ay manang buhabe tulupan ni natoras ni si buru-buru sukut haruan molo antai dapat. Nah, ada keunikan. Jadi ada ini ya kayaknya memang surat keterangan dari pendeta. Yang kedua, syarat kedua boleh dilayankan ada surat ini yang kita sebut tadi. Ada surat persetujuan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Atau kalau tidak dapat itu diusahakan, ada persetujuan dari nama ngamai, yaitu wali laki-laki atau wali perempuan. Dan biasanya itu kita harus lakukan dengan tercatat dan bermeterai, lengkap dengan alamat. Dan mungkin kalau kita perlu sebagai gereja yang transparan, kita harus minta bukti data diri atau KTP. Yang ketiga, bisa dilayankan dengan alasan begini: jika pihak orang tua atau wali tidak memberi persetujuan, tidak setuju nih, orang tua tidak setuju, wali pun juga tidak setuju, tapi mereka ini harus dinikahkan. Kalau nggak dinikahkan gawat, kan gitu ya. Nah, kayak Romeo and Juliet bisa gawat nanti situasi. Maka ini dikatakan, HKBP mengatakan begini, maka pendeta perlu meneliti yang akan diberkati. Perlu diteliti. Apabila usia masing-masing kedua calon mempelai telah mencapai 21 tahun, ingat 21 tahun, bukan lagi syarat yang pertama tadi 19 dan 16 tidak, tapi 21 tahun pemberkatan perkawinan dapat dilaksanakan. Jadi wewenangnya pendeta. Oke. Nah, ini yang berikut Amang Inang. Ini juga sering di Bonapasogi terjadi. Pulang-pulang dari rantau sudah gak jelas statusnya. Seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya tidak diperkenankan untuk kawin jika istrinya yang sebelumnya belum menikah. Jadi seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya tidak diperkenankan untuk kawin jika istri yang diceraikannya itu belum menikah. Pemberkatan perkawinan dapat diberikan kepadanya, kepada si laki-laki, jika dia bebas dari kesalahan pada perceraian sebelumnya, atau jika pelaksanaan siasat gereja terhadapnya sudah selesai didahului. Demikian juga berlaku kepada perempuan yang telah cerai dengan suaminya. Begitu ya. Yang berikut, gereja tidak menyetujui perkawinan seorang duda sebelum melewati usia dudanya ini, sebelum melewati usia 6 bulan. Jadi seorang duda kalau belum lewat 6 bulan, dia tidak diperkenankan menikah. Gereja tidak menyetujui. Dihitung dari saat istrinya meninggal dunia. Demikian juga kepada seorang janda, gereja tidak menyetujui perkawinan seorang janda sebelum melewati masa 1 tahun. Akan tetapi, bila seorang duda mempunyai anak bayi
yang berumur di bawah 2 tahun, preses dapat memberi pertimbangan atau dispensasi, namun minimal setelah 3 bulan istrinya itu meninggal. Ya, setelah 3 bulan istrinya meninggal, dia punya bayi di bawah 2 tahun, dia bisa dilaporkan ke preses untuk disetujui kawin kembali karena ada anak kecil. Berikut, gereja menegur dalam Kata Batak mamicang perkawinan kumpul kebo atau 7-Eleven atau kawin kontrak. Nah, gereja menegur mamicang. Semoga ini tidak ada. Ya, semoga tidak ada ini di sini dan di Kota Waringin Barat. Selanjutnya, gereja mewartakan seseorang yang dianggap tidak lagi sebagai anggota jemaat apabila ia kawin tanpa sepengetahuan gereja dan hanya kawin secara catatan sipil atau kawin dengan orang berbeda agama. Jadi apa yang dimaksud dengan kawin tanpa sepengetahuan gereja? Baru-baru ini ada kejadian. Baru-baru ini ada kejadian dan viral. Viralnya ketahuan lewat TikTok. Rupanya anggota sebuah jemaat. Lalu penatua berdiskusi, rapat diadakan sehingga sampai kepada keputusan kena siasat gereja. Sebab dia menikah tidak ada izin, tidak ada pamit, tidak ada pemberitahuan dari gerejanya. Itu langsung ditindak karena ada bukti-bukti yang mendukung. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada surat hatorangan huria, tidak ada surat pengantar dari gereja yang diterima atau yang dikeluarkan, rupa-rupanya dia sudah menikah, maka itu disebut dengan menikah tanpa sepengetahuan gereja, atau disebut dengan mamuka pardongas saripion so pangatoion ni huria. Berikut, gereja mengucilkan orang yang kawin hanya secara adat. Ale najulu ngaipat orang abang mani huruf, najulu memang raja do mau masuk-masuk sebelum ada kekristenan. Tetapi akhirnya ketika ini sudah diterangi oleh kekristenan, maka adat tinggal sebagai acara, kalau kita sebut dengan pengukuhan dalam interaksi sosial. Namun yang memberkati yang terlebih dahulu adalah Tuhan lewat persekutuan dalam gereja. Jadi akhirnya gereja mengucilkan orang yang kawin secara adat atau pasu-pasu raja. Dulu pasu-pasu raja dan dipestakan, maka nasahutai honer PP. Kalau ada 60 kakak, maka hari Minggu akan didengar honaru mencangodo huta luban tubing misalnya. Sudah dulu ya guna RPP. Naro tu pestai be guna RPP. Makana mula dong situasi adong pasu-pasu raja mertabuni lu situasi 1-2 bulan. Unang honai mana? Ai diselidiki di. Rupa pamit sangon ni. Alai merabok mah KBP, merabok mah Pardita, diadakan sebuah analisa evaluasi. Oh, tidak wajar. Tidak wajar begitu. Kan namanya juga hubungan kasih. Dia itu adalah anaknya, burunya. Masa sih kita harus halang-halangi orang tua yang mengasihi orang anak-anaknya atau saudaranya. Akhirnya AKBP memutuskan siapakah yang kena RPP adalah yang melakukan pelanggaran. Jadi pribadi yang melakukan pelanggaran yang sampai sekarang itu yang dikenakan sanksi oleh gereja AKBP. Jadi tidak ada lagi satu keluarga, satu kampung atau satu puak. Lagi secara kecamatan. Baik. Ya. Yang terakhir tentang baptisan. Pelayanan pemberkatan perkawinan dapat dilaksanakan kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan Kristen yang mengasihi seorang perempuan atau seorang laki-laki yang datang dari agama lain. Kalau laki-laki atau perempuan yang datang dari agama lain tersebut bersedia menjadi Kristen melalui baptisan kudus. Akan tetapi yang bersangkutan harus menandatangani surat perjanjian
bahwa dia bersedia melanjutkan pelajarannya akan firman Tuhan setelah pemberkatan perkawinannya dilaksanakan. Saya pikir itu untuk ulaun nasomal atau salah satunya adalah pemberkatan atau pernikahan. Bagaimana nama moderator? Kak dulu. Silakan. Baik, terima kasih buat pembicara dari Amamani Huruf dan Imam Pendeta Resort. Ini satu topik lagi. Iya. Orang meninggal. Sementara waktu kita cut dulu, Bapak Ibu, untuk satu tema lagi yang akan diberikan oleh Imam Pendeta Resort kita tentang orang meninggal. Oleh karena ada tadi permintaan dari peserta seminar, 2:30 harus meninggalkan tempat bersama untuk kita. Tapi sebelum saya berikan termin pertama untuk pertanyaan, ada beberapa hal yang sangat-sangat baik yang perlu kita perhatikan sebagai orang Batak dengan adat istiadatnya. Mate dibortia atau mate mareme nabibi sampai dengan mate naposo dulu itu tergolong dalam konteks mate nasobola patu paunaka adat. Itu nak kita boleh tak kepami nabi nasanya Bang Manihuru. Halai patu paun do pangabulio tu keluar kena matian. Do di patu pa dung disuan dana namun tinggi. Patu paun do pangabulio. Jadi sebetulnya dia ka ulau namun tinggi dana tidak ada adat pada datu namar jalan nanti. Asa boi kita onang ta topa naso ta topa ian idu ibala. Songoni nang dohon mate matua na tergolong mate matua anu tolu sari matua saur matua dohok mauli bulung ipe sasitongna las nyero hadai luhut dohok mokal holi ulo las nyero hadai alani di ulau si songoni manortor do marembas do di patupa marembas dalam manortor alai si patahan antar do tong do piadong gereja-gereja na patupa pangapulion siap bulan do jolma namar las nyeroha suku-suku doi di bagasan tikyo nate lumobi kita halak Batak. Sebetulnya orang yang bersukacita lah dia anggota ketua matian do mangina sudah kita ikut adalah di do matian mamere partiken na marsing bedo kita lawan mendalani kematiani. Ya, baru tabak do tugu berbeda. Tabak udian nih persadaan. Jadi di sido be bagai manang saring-saring nih akal lelur tade di bagasan tabak ido be tertanam saring-saring nih akal leluri. Alim menutupi mana mungkin sekedar prasasti namai manang monumental simbol sama dede prasasti yang tinggi. Mulut tabadu munakin do hotel logi kekristenan namanya kelahiran anak pertama kalau dia tidak melalui hal-hal yang manusiawi termasuk dari segi medis, lahir di atas 9 bulan atau lahir di bawah 9 bulan bagi laki-laki, bagi perempuan lahir di bawah 8 bulan saru padui dohon na kumpul kebo mangoli sosian paradato mangoli sosian parbinoto niaka luluan natoro. Jadi nama melanggar adat doi. Jadi gereja juga gereja HKBP benar-benar menjaga adat kita, bagaimana supaya manusia itu benar-benar beretika dan juga beradab, sehingga orang-orang yang beradab, orang-orang yang hidup sempurna, mau di bahasa Hindu mula-mula hidup ma saat ma ibadah moksa deh, kehidupan yang sempurna. Iya. Molo taberin musim poin 10 na pinasahan yang apa ditaresokta modus tentang poin 10 itu sebenarnya alasan tentang hal menceraikan istri dan menceraikan suami.
Ya. Aingnya Maka perceraian tidak diakui oleh gereja. Sebenarnya perceraian tidak diterima oleh gereja apapun alasannya. Perceraian tidak diterima oleh gereja. Kalau kita melihat dari poin 10 tadi, Bapak Ibu. Jadi gereja HKBP sampai dengan titik ini tidak mengakui yang disebut dengan perceraian dan pemberkatan atas perceraian. Ini mana? Jadi melengkapi rupani kalian muladong pe nama hilolong guar nate, nama hilolong, nama dadiko nama tanah, nama dadiko dinatana, jolo dipatu padui pamisakion, tu nama hilolong. Asal boy museng di tutup aga hak-hak kemanusiaan na dipulihkan jo ibana te. Jadi muladong do ibana amata, apa inatana mahilolong, mardongan-dongan marwa-roa, dot amata asing. Amatai pe ikut dipulihkan dohana sebagai laki-laki. Jolo dipulihkan dari mana? Mahite-hite irataraki nama hilalongi dipabali se gereja. Jadi gereja tidak bisa sembarangan melakukan hal-hal pemberkatan kepada orang-orang yang bercerai, khususnya HKBP. Ya, imajuna boy. Pada saat nak kirani mula dong pertanyaan. Ali nggak bulat nak kinang ingat ya deh. Tapi kinang itu nak kinang hubur. Di WA manon. Itu sekaligus mau Sekaligus mabulus. asa selesai. Asa bitur sidung na pinaradi ni awang panditata. Tidak saat mabulus langsung. Itu HP na pinay mani pati tanakin. Baik, amang kinang lasotit na nama. Alangay singgung amang manihut nakin tentang kematian asa sarupa do secara kekristenan. Ala taring tu namun ding don ujahama nanget asal jelas kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut, kita menentang satu, pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Asata pertibak kusubut taduan marhuah hita tu kuburan, ya. Dua, pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Bahwa gereja juga menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu, dan roh leluhur yang sering kita sebut dengan sumangot, roh leluhur sumangot. Jadi adong tirket ni todi manang bigu di Hita Batak. Setelah dia meninggal, dia menjadi hantu. Ala dibiarta tasoba gabe diguari sumangot nyopu. Bahwa gereja juga menentang tindakan yang memasukkan Alkitab ke dalam peti orang mati, karena berkeyakinan bahwa dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam ketentuan gereja kita, ada hal-hal yang perlu diingat pada saat ada jemaat yang meninggal. Pertama, tidak diperkenankan membagikan daging mentah sebelum jenazah diberangkatkan ke penguburan. Jampartata. Ate. Ini khususnya pada acara meninggal orang tua. Jadi dangbui merdalan jampartata. Ada orang soborhat bakke tu budian. Jadi jurus sikop do baborhat. Ima dirok budiata. Dua, tidak diperkenankan mengadakan upacara mengutuk arwah orang yang meninggal. Dalam istilah Batak, bahasa Batakna patupahon juhud purpur sapata, ya, patupahon juhud purpur sapata, yaitu bagi seorang yang tidak mempunyai keturunan
mati ada baru makar, mati makar, punuh, mati punuh. Atau pada saat kematian seorang anak tunggal namun belum sempat menikah atau kawin. Dia alak batak syarong gosongoni gabi bae mahera patupa juhud purpur sapata. Seunang masa songonon. Ola nyom mana mason ninna tu namati. Apa ngamati mana? Jadi adong budaya mengutuk arwah yang meninggal. Unang masa, ola dihok mai, atar sunguni do neng donon di adat teh. Jadi tidak diperkenankan kalau gereja kita mengatakan tidak diperkenankan mengadakan upacara seperti itu. Yang berikut tidak diperkenankan menabur garam. Ini masih ada sampai sekarang. Tidak diperkenankan menabur garam ke dalam peti jenazah atau melangkahi jenazah. Sebab Tuhan sudah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran yang bersumber dari orang yang telah meninggal. Hubungan nakamang sira dalam budaya warna ilmu kehantuan ya. Sira kan pala hobi guri dalam ilmu mistis. Jadi mulai baik sira tu batangin moding nagabe tahabiari doi mengganggu kita. Itu dia. Berarti manangisena memasukkan garam ke peti jenazah berarti dia sedang berada dalam dunia mistis. Tidak lagi dalam dunia Yesus atau Tuhan. Kemudian tidak diperkenankan mengadakan upacara penguburan kepada orang yang mati bunuh diri. Jadi gereja tidak boleh mengadakan upacara penguburan kepada yang mati bunuh diri. Kecuali karena yang bersangkutan mengidap sakit jiwa atau sakit ayan. Bahasa baru solpot, epilepsi, solpoton. Nah, kalau ada dua itu gila do solpoton. Gabe ida buni mana diri nasian